Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Kami bersuka cita ketika orang mengajak kami, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur karena ketika kami datang ke rumah Tuhan, akan ada sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kasih kami, pengharapan kami, iman kami akan makin bertambah-tambah. Berkat-Mu atas kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Kami dipuaskan, kami diberikan kelegaan, kami dihibur, dan kami dinasehati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Shalom, sehat semua ya, puji Tuhan. Shalom juga untuk Bapak Ibu teman-teman yang ada di Zoom. Tetap semangat, kalau sudah sehat datang join on-site di gereja. Karena saya banyak belajar bahwa yang namanya pertemuan itu tidak bisa digantikan, pertemuan langsung tidak bisa digantikan dengan dunia maya, nggak bisa. Ya, karena Alkitab menyebut janganlah tinggalkan pertemuan ibadahmu, karena mengandung janji hari ini, besok, dan selamanya. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya mau bicara kepada kita masih dalam tema besar bulan ini dari gereja kita, Delighting in King's Word, menyenangi perkataan Sang Raja. Hari ini saya mau bicara kepada kita saudaraku sekalian mengenai hati yang mendengar, hearing heart, ya. Nah, ini sangat menarik karena kalau kita ingin menyenangi perkataan Sang Raja, itu selalu dimulai dari hati kita. Mari kita melihat yang menjadi rujukan apa yang disampaikan oleh gembala senior kita dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita belajar tentang Tesalonika, maka saya bisa kasih data kepada kita semua bahwa jemaat Tesalonika itu dirintis oleh Rasul Paulus hanya 3 minggu. Alkitab pakai istilah 3 kali sabat, 3 minggu. Merintis hanya 3 minggu, ya anggaplah 20 hari lebih. Merintis dan jemaat ini berdiri. Jadi jemaat yang masih sangat muda, jemaat yang baru, ya tahu firman hanya mungkin Yesus itu juru selamat, Yesus itu raja. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul Paulus waktu itu, dan terjadi sesuatu di luar prediksi. Terjadi aniaya, terjadi penolakan kepada firman, dan jemaat itu teraniaya. Nanti Bapak Ibu baca dalam Kisah Rasul pasal 17, itu latar belakangnya. Yason yang menerima hamba Tuhan Paulus dan Silas ditangkap. Dan karena dorongan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka Paulus dan Silas akhirnya pergi ke Berea, menyingkir karena tugas belum selesai. Nah, hal yang menarik yang saya mau sampaikan seperti ayat yang tadi kita baca adalah bahwa jemaat ini menerima firman dalam penindasan yang berat. Menerima firman dalam kondisi kita kayak gini wajar. Tapi menerima firman ketika dituntut, kamu mau milih Kristus atau milih mati? Nah, itu susah. Saya menyebut ini hal yang luar biasa. Karena jemaat Tesalonika, mereka bersuka cita walaupun ditindas, walaupun teraniaya,
mereka menerima firman itu dengan sukacita. Kata menerima itu deksomai. Deksomai itu begini, menerima dengan rela, menerima dengan utuh tanpa berkurang. Jadi apa pengajaran oleh Rasul Paulus, pengajaran Silas dan timnya waktu itu, mereka terima dengan sukacita, tidak milih-milih. Zaman now banyak orang milih-milih. Kalau yang keras bukan untuk saya Pak Pendeta, untuk si Anu itu. Khotbahnya terlalu galak. Udah gak zaman sekarang khotbah itu galak. Padahal Yesus sendiri bilang, "Hei, bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat." Yohanes Pembaptis bilang, "Hei ular beludak." Gak enak tuh. Dan jemaat Tesalonika menerima firman itu secara utuh. Mereka menerima firman seperti sedang menerima Tuhan sendiri. Bayangkan. Jadi perasaan kita gini, kalau Tuhan itu datang ke rumah kita, kita terima dengan sukacita. Wow, Tuhan datang ke rumah saya. Nah kayak gitu perasaannya. Ketika terima firman itu, walau sedang dalam penindasan yang demikian dahsyat. Nah, saudaraku sekalian, kalau orang menyenangi firman, menerima firman dalam kondisi seperti ini, saya belajar cuma 2 alasan yang membuat mereka bisa terima. Yang pertama, tadi Alkitab sebut pekerjaan Roh Kudus, dan yang kedua, mereka tekun belajar firman setiap hari. Itu doang. Saya sungguh meyakini bahwa Roh Kudus itu luar biasa. Kalau dalam kingdom theology, dalam pengajaran gereja kita, Roh Kudus itu adalah gubernur jenderal yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita kekuatan, yang menginsafkan kehidupan kita, yang mengubah perilaku orang, yang membuat hati orang menjadi lembut terhadap firman Tuhan. Dan yang kedua tadi, mereka belajar firman, bayar harga, tidak malas. Mereka tidak dengar firman itu hanya di hari Sabat, tapi tiap hari mereka mendengarkan pengajaran firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Paulus dan Silas. Nah, saya akan membawa kita kepada sebuah pemahaman mengenai hati yang mendengar tadi. Mari kita belajar dalam Perjanjian Lama. Raja Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, 3-9. Saya bacakan ayatnya. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudaraku sekalian, kalau ayat yang kelima ini ditanyakan kepada kita, anggap malam ini Tuhan datang, atau habis ibadah ini Tuhan datang. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Akan ada jawaban kita, Tuhan pengen kaya. Betul? Gak salah loh kaya. Siapa yang gak pengen kaya? Pengen kaya. Tuhan punya usaha yang bagus, bisa nutupin utang. Oh bagus, gak salah. Tuhan, saya sakit-sakitan, pengen sembuh dan umurnya panjang umur sampai tua nanti Tuhan. Macam-macam mungkin kalau kita data dari kita yang hadir hari ini. Tetapi anehnya, ini jawaban Salomo, slide berikutnya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku.
sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat 8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9, ini keren. Maka berikanlah kepada hambamu ini Tuhan hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Apakah saudaraku, Bapak Ibu tahu berapa usia Salomo ketika menjadi raja? Sangat muda, belasan tahun. Wajar dia minta ini. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta agar kerajaannya ini kuat dan semua musuh gak ada yang berani. Dia gak minta itu. Tetapi yang Tuhan minta, yang Salomo minta kepada Tuhan adalah dia minta hati yang mendengar. Hati yang paham, istilah paham dalam bahasa aslinya itu sama. Sama itu artinya mendengar. Keren loh. Hati yang mendengar Tuhan. Bukan dia bilang mulut yang jago bicara karena aku raja Tuhan. Pengen aku bisa ngomong banyak ke bangsa itu, kasih nasihat, kasih perintah, kasih direction, kasih ini. Enggak, dia cuma minta Tuhan kasih aku hati yang paham, hati yang mendengar. Alkitab mencatat, apa yang diminta oleh Salomo ini Bapak Ibu, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau hari ini kita minta hal yang sama, Tuhan, tema gereja kami bulan ini, kami bersuka cita menyenangi firman-Mu. Mari kita berdoa juga karena Tuhan senang kalau kita minta hati yang seperti ini. Hati yang mendengar suara Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hati yang mendengar. Jangan lagi kita fokus dengan kebutuhan diri kita. Karena Alkitab mencatat kalau engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Tinggalkan doa model egois. Orang yang mendengar itu bukan kepentingan diri kita, tapi kepentingan orang lain. Yang setuju katakan amin. Kalau saya dengarkan Pak Riki cerita sama saya dengerin Pak Riki, dia cerita kesaksian segala macam, saya dengerin. Saya sedang memperhatikan beliau. Coba saya bilang, dia cerita mulai menit 1, 2, 3, karena saya gak sabaran, menit kelima, saya udah tahu Pak Riki. Ayo kita doa, Tuhan pasti tolong Bapak. Dia akan bilang gini, besok saya gak mau cerita lagi sama Pak Janus. Kenapa? Setiap saya cerita di-cut, saya udah tahu Pak. Tuhan pasti jawaban Bapak, doa Pak. Tapi orang yang mendengar, semua apa yang pengen Tuhan sampaikan, semua apa yang orang Israel pengen sampaikan kepada dia sebagai seorang raja, dia akan dengar. Dan ini menarik. Saya ingin mempertegas apa yang dimaksud dengan hati yang mendengar. Mari kita belajar dari 4 jenis tanah. Minggu yang lalu Bapak Gembala Pembina sudah menceritakan ini. Saya ambil dari sebuah sudut pandang yang berbeda. 4 jenis tanah dalam Matius 13, 1-9. Kalau baca ayat yang ke-9 di ujung dari cerita ini perumpamaan tentang penabur, Yesus mengatakan begini, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Berarti kesimpulannya dari 1-8 nanti ini berbicara tentang cara kita mendengar, bukan yang lain. Karena ayat 9 Yesus bilang, kalau kamu punya kuping, mendengar. Mari kita belajar. Yang pertama, tanah yang pertama, nanti Bapak Ibu baca di rumah, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung di udara memakannya. Hati yang pertama yang Tuhan gak suka dari kita adalah hati model pinggir jalan.
Kenapa? Namanya jalan Bapak Ibu itu orang yang lalu lalang, ya. Gak ada jalan sepi, ya jalan tol saja sekarang ramainya luar biasa. Pandemi udah selesai, sekarang mau endemi, jalan tol juga udah macet. Namanya jalan apalagi di pasar itu rame bener, banyak orang ngobrol, banyak orang berlalu lalang di sana. Nah hati model pinggir jalan ini adalah orang saat berjalan dia sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk bercerita dengan teman. Tidak ada perhatian atau kepedulian kepada benih firman yang jatuh di pinggir jalan itu. Apa maksudnya bagi kita? Maksudnya adalah suasana hati yang tidak peduli ketika mendengarkan orang lain. Tadi saya sudah singgung, Pak Riki cerita sama saya anggap karena saya tidak menghormati, tidak mengasihi Pak Riki, maka apapun kata Pak Riki, saya nggak dengar. Itu model hati pinggir jalan. Tuhan datang kepada kita tiap hari Minggu, baca firman yang sama, kita ikut grup baca Alkitab tiap hari. Tapi itu hanya sebuah rutinitas, hanya sebuah biar kelihatan rohani, tapi kita tidak memaknai firman itu. Hati-hati. Saya kalau baca ayat gak pernah banyak-banyak Bapak Ibu, paling 1 ayat 2 ayat. Tapi saya ketemukan makna yang dalam. Bukan Alkitab itu bukan untuk kita tuntaskan dalam 1 tahun. Saya setuju dengan disiplin membaca Alkitab, saya setuju. Tapi kalau itu hanya rutinitas, jangan sampai hati kita menerima firman itu seperti di pinggir jalan. Siapkan hati kita, saya dukung Bapak Ibu yang ikut grup itu. Kau punya hati yang sungguh-sungguh. Tanya Tuhan, apa maksud ayat ini bagi saya? Itu baru benar. Orang model ini sibuk dengan diri sendiri dan membiarkan pembicaraan itu menguap tanpa tersisa di hati. Model tanah yang kedua. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Hati model batu ini adalah hatinya keras, tak dapat ditembus dan tertutup. Ya, ini orang yang gak bisa mencintai dan dicintai. Ketika ada orang mulai perhatian, dia udah salah. Wah, jangan-jangan ini orang gereja menyambut saya atau dekat saya ada maksudnya. Udah pikiran negatif duluan. Nah, ini model batu, ya, orang yang memiliki hati yang membatu, orang yang tidak mau mendengarkan orang lain, tapi dia maunya mendengarkan diri sendiri. Yang ketiga, saya cepat-cepat. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ini termasuk kalau dalam kitab Yeremia ini hati yang licik. Kenapa disebut hati yang licik? Karena dia punya kepentingan pribadi. Dia punya ambisi pribadi yang hendak dicapai. Ya. Jadi kalau orang bicara dengan orang yang hati semak duri, perkataannya tajam. Jawabannya pasti nggak enakin di hati. Nggak ada kasihnya sedikit pun. Dia hanya bisa jawab kepada kita kalau itu mendukung kepentingannya. Kalau udah urusan berkat, pasang kuping. Tapi kalau sudah ngomongin bayar harga, pikul salib, ayo cari Tuhan. Jangan terlena dengan ibadah online, datang ke gereja, bangun pagi lagi, udah endemi sekarang. Orang bisa marah. Enak aja nih pendeta, kan hati saya yang menentukan kualitas ibadah saya. Iya, gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kenyataannya ketika kita ibadah di online, lebih enak kok ibadah ketemu yang model seperti ini. Di online tuh banyak gangguan.
Internet kita problem lah, anak-anak teriak lah, es mambo di depan rumah lewat lah, bakso tung lewat depan rumah, aduh lapar nih, mampir dulu ke sana. Kan itu gangguannya. Kalau senyum-senyum berarti ngalamin kayak saya itu. Saya ngalamin soalnya. Itu sebabnya saya nggak pernah nggak hadir. Saya hadir terus, bukan karena saya pendeta, bukan karena saya pekerja, tapi itu kesadaran saya begitu. Alkitab mengatakan ibadah dengan ketemu itulah fellowship, persekutuan. Apakah ibadah online bisa? Ya bisa. Kalau kondisi tidak memungkinkan, mau tidak mau kita ke sana. Tapi sekarang kan kondisi sudah membaik. Kenapa kita mesti terus-terusan ada di rumah? Padahal hari Minggu bisa ke sini. Saya percaya kita akan makin semua sehat, amin. Bisa datang ke gereja. Orang yang model hatinya semak duri, itu tadi saya katakan, dia pengen mendengar. Tetapi yang sesuai dengan ambisinya. Ada udang di balik supermi Bapak Ibu. Ini dia. Ada maunya kalau cari Tuhan. Saya percaya di antara kita nggak ada model gini. Yang setuju katakan amin. Yang ada adalah nomor 4 ini. Ini dia. Ini yang dimaksud dengan idealnya hati yang mendengar. Sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Tanah yang baik adalah tanah yang gembur. Tanah ini menjadi gambaran dari hati kita yang tenang, yang dalam, yang sangat menghormati pribadi Tuhan. Hati yang lemah lembut, mudah diajar, mudah dikasih tahu. Dan memberikan perhatian yang penuh kepada firman yang disampaikan. Ketika dia mendengarkan saudara seiman bercerita, dia dengarkan dengan seksama. Dia menemukan apa maksud Tuhan dalam percakapan ini. Dan dia memberikan sebuah kontribusi untuk menguatkan orang ini. Ini adalah model hati yang sangat baik. Ada buah yang dihasilkan, ada manfaat yang dihasilkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Alkitab mencatat berbuah 100 kali lipat. Ini juga yang Tuhan kasih nasihat kepada Yosua. Yosua 1:7-8 mengatakan seperti ini. Renungkanlah firman ini siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hati yang mendengar. Jadi ketika kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengabdikan hidup kita. Maka saya percaya apapun yang kita kerjakan berhasil. Yang setuju katakan amin. Saya punya ilustrasi seperti ini untuk menggambarkan ini Bapak Saudaraku sekalian. Saya pernah ceritakan ini setahun yang lalu, tapi saya akan ulang dengan sudut pandang yang berbeda. Ada seorang bapak yang dia tahu umurnya gak lama lagi karena dia mengidap penyakit. Dia seorang pengusaha. Dan dia punya 2 anak laki-laki. Nah dia berpikir dia ini bapak yang baik mewariskan sesuatu untuk kelangsungan generasi yang berikutnya. Dia punya 2 anak laki-laki. Maka hanya 3 benda yang diwariskan kepada kedua anaknya. Masing-masing dikasih toko, dikasih modal, dan dikasih motor. Toko, modal, dan motor. Nah ketika dikasih, dia kasih juga sebuah amanat. 2 perintah saja untuk kedua anak itu. Dia panggil kedua anaknya. Anak yang pertama, dia santai-santai berdiri. Dia lihat bapaknya sudah ngomong, sudah terbata-bata. Dia lihat gini aja. Gimana kondisi papa? Ya ginilah nak, papa mau ngomong, mungkin ini pembicaraan kita terakhir sebelum papa berpulang, dipanggil Tuhan. Panggil anak yang kedua, anaknya datang. Dia langsung duduk dekat ranjang papanya. Dia pegangin tangan papanya. Dia lihat wajah papanya. Dia bisa
rasakan papanya ini sakitnya kayak apa. Dia rasa bagaimana psikologis papanya yang dia tahu ini gak lama lagi. Sakitnya udah parah, dokter udah tolak-tolak. Udah gak ada harapan. Dia kasih hanya 2 perintah. Yang pertama, perintah pertama nak, kalau kamu pengen sukses, ini yang papa kerjakan dari dulu. Sejak dulu kakekmu kasih usaha ini, lihat sekarang berkembang. Di semua cabang ada. Di semua provinsi ada cabang-cabang kita, kira-kira begitu ya. 2 saja. Yang pertama, jangan pernah menagih hutang pada orang yang dihutangi. Dan yang kedua, saat kamu nanti naik motor yang papa kasih, jangan kena sinar matahari secara langsung. 2 saja. Anak yang nomor 2 sambil meneteskan air mata. Baik pak, dia tahu perasaan papanya. Dia bayangkan papanya mulai usaha ini begitu sakit, begitu pedih. Dia sekarang nikmati. Anak yang pertama di sini tadi jauh dari papanya. Oh gampang, hanya itu aja pak membuat papa berhasil. Iya nak, hanya itu saja. Ya sudah, aku balik lagi ya, udah pak ya. Balik dia, anaknya pergi, yang 2. Papanya meninggal dan setahun kemudian mamanya datang. Pengen nengok anak dan nengok cucu, begitulah bahasanya. Dia mampir ke anak yang pertama. Dia lihat anak pertama ini hidupnya prihatin, miskin, melarat. Mamanya gak tega. Anaknya bajunya mukanya udah kucel, mungkin gak mandi, gak sampoan, gak pernah. Pokoknya miskin beneran. Dia tanya, apa yang terjadi nak? Dia bilang, papa salah kasih nasihat mami. Gara-gara nasihat papa, aku bangkrut. Kan papa bilang, jangan tagih. Kalau orang punya utang, ya aku gak tagih, aku kan taat mami. Gak aku tagih, banyak orang utang, gak aku tagih, gue biarin aja. Siapa tahu Tuhan menumbuhkan dan tumbuh sendiri. Pakai ayat Alkitab. Terus yang kedua, papa bilang kalau naik motor jangan kena sinar matahari. Ya aku naik taksi. Ada untung dikit, bayar taksi. Ya habis untungnya, cuannya gak ada. Aku ikut apa kata papa. Mamanya diem, sedih. Anak yang kedua, dia tengok di sebelahnya. Wow, anaknya mobilnya berjejer banyak. Garasi mobil udah gak muat, rumahnya udah gede. Anaknya ketika lihat mamanya senyum, hai mami, wow. Mamanya dicium, dipeluk. Nih mantu mami, ini cucu mami sehat semua mami. Lihat nih, Tuhan memberkati kita mami. Wow, luar biasa. Maminya nanya, apa yang buat kamu berhasil? Haha, nasihat papa. Ketika papa bilang, jangan nagih utang sama orang yang punya hutang. Saat itu orang beli barang, cash. Gak boleh ngutang. Gak ada DP-DP-an, lu punya duit, gua kasih barang. Terus papa bilang, kalau naik motor jangan kena sinar matahari. Oh, aku berangkat subuh-subuh ke toko. Pulang malam-malam, matahari udah terbenam, aku pulang. Rupanya mami, ada juga orang beli barang kita, subuh-subuh orang berangkat kerja. Dan ketika dia pulang, ada juga orang beli barang kita. Dan untung kita banyak. Anaknya senang dan bersuka cita. Saya mau kasih tahu kepada kita. Ilustrasinya sederhana Bapak Ibu. Tapi seperti itulah gambaran orang baca firman. Ada orang baca firman, hidupnya gak berubah. Ada orang baca firman, diberkati luar biasa. Problemnya di mana? Di hati. Cek hidup kita. Kalau engkau baca firman, dengar khotbah, tapi engkau tidak berubah, siapa tahu hatimu memang tidak sungguh-sungguh mendengar firman itu. Karena Alkitab mencatat orang yang berubah, orang yang menerima firman, orang yang menghayati firman, orang yang merenungkan firman dan menghidupi firman itu, dia lihat bagaimana
Bapaknya yang kasih nasihat, dia selami perasaan, dia punya ikatan batin yang kuat dengan papanya. Dia tahu maksud papanya, dia ketemu kenapa papanya ngomong mesti 2 perintah, dia tangkap maksudnya dan itu dia lakukan. Yang setuju katakan amin. Saya akan masuk dalam 3 slide terakhir. Iya, saya akan selesai. Next bro. Nah, 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kalau kita membaca 1 Samuel 3 mulai ayat yang pertama, di sana dicatat ada 3 kali panggilan Tuhan kepada Samuel. Samuel, Samuel, ini tengah dini hari karena Alkitab mencatat lampu bait Allah belum mati, berarti dini hari. Karena biasanya pagi-pagi dibersihin, nanti nyala lagi, baru nanti sampai subuh berikutnya. Jadi ini Tuhan ketemu, Tuhan menyatakan diri kepada Samuel subuh dini hari. 3 kali. Samuel, Samuel. Ya Bapa, dalam bahasa Ibrani, Hineni, ini aku. Dia lari kepada bapaknya, Eli. Bapak memanggil aku? Dia tahu Eli matanya sudah rabun. Siapa tahu butuh bantuan, kan begitu. Enggak, aku gak manggil kamu nak. Balik lagi dia tidur. Sebelah kamarnya itu. Tuhan memanggil lagi, Samuel, Samuel. Dia gak nyaut tapi langsung balik lagi. Kenapa Pak? Butuh apa? Iya Bapak gitu. Aku memanggil kamu. Balik lagi tidur. Yang ketiga sekarang, Samuel, Samuel. Datang lagi kepada bapaknya. Iya Bapak, kenapa panggil aku? Aku gak manggil kamu. Dia mikir-mikirlah Imam Eli. Oh ini Tuhan yang manggil. Dari tadi Samuel, Samuel tapi dia gak berespon. Pasti Tuhan yang manggil. Nah kalau suara itu datang bilang, Tuhan ini aku hambamu. Berbicaralah, aku siap mendengar. Dia tidur lagi. Tiba-tiba Tuhan bicara dan ayat ini datang. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ketika saya merenungkan firman ini, saya dikasih Tuhan sebuah gambaran begini. Imam Eli, orang yang diurapi Tuhan, betul? Imam itu artinya perantara antara umat dengan Tuhan. Beda sama nabi. Kalau nabi itu perantara Tuhan kepada umatnya, kan begitu. Ini imam. Harusnya dia biasa dengar Tuhan bicara. Bapak Ibu sependapat dengan saya? Namanya imam, pendeta gitu loh. Harusnya dia tahu suara ini dia harus dengar. Tapi mengapa Samuel yang justru dengar di sini? Kuncinya di sini. Hati yang mendengar. Eli dan anak-anaknya demikian jahat di hadapan Tuhan. Nyaman jadi imam. Nyaman dan mengadakan korupsi dalam mezbah. Pembagian korban waktu itu. Mereka ngambil keuntungan dari persembahan yang seharusnya milik Tuhan. Itu yang membuat dia gak bisa dengar suara Tuhan. Tetapi Samuel yang masih sangat muda di sini. Dia dekat, duduk dekat, tidur dekat bait suci. Dekat dengan tabut perjanjian. Dia bisa dengar jelas suara Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada kita. Ukuran engkau mengiring Tuhan berapa lama, gak jaminan engkau bisa dengar suara Tuhan. Catat baik-baik. Berapa kali Alkitab kita bolak-balik kita baca tiap hari. Setahun bolak-balik mungkin. Tidak jaminan engkau bisa dengar suara Tuhan. Tetapi engkau yang mengasihi Tuhan, engkau yang masih polos, belum banyak belajar tentang doktrin, tentang pengajaran firman, tentang hal-hal yang ajaib mungkin, supranatural engkau belum pernah dengar. Seperti Samuel yang masih polos, dia gak pernah dengar suara Tuhan. Tapi kali itu dia bisa dengar suara Tuhan, Samuel, Samuel. Itu sebabnya dari awal saya bilang, ketika kita datang kepada Tuhan, minta ini. Hati yang mendengar suara Tuhan. Slide terakhir.
Ini tadi disampaikan oleh Bapak Gembala Senior. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ketika saya cek dalam susunan bahasa Yunani, maka saya menemukan bahasanya seperti ini. Ketika Yesus datang ke Betania, dia disambut oleh Marta. Ya, disambut Marta. Awalnya Marta duduk mendengarkan Tuhan. Dan Maria di sebelahnya. Ini penting Bapak Ibu biar paham ya, teman-teman guru Rocky biar ngerti juga ini. Ketika Marta menyambut Tuhan di Betania, Marta duduk, dengar Tuhan juga awalnya. Maria di sebelahnya, bareng-bareng dengar Tuhan bicara. Jadi bukan ketika Tuhan datang terus dia ninggalin Tuhan, enggak, dia duduk di awalnya. Maria ada di situ. Tapi berubah cerita di slide selanjutnya. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika dia duduk dengan Maria, dengar Tuhan bicara. Teman-teman musisi sudah bisa maju. Ketika dia mendengar Tuhan, tiba-tiba Marta ingat, aku kan mesti masak cukyo hari ini. Dia ke dapur. Langsung bakar tuh kaki babi yang tadi. Lemak-lemaknya dipotong-potong, dimasak. Lagi mendidih, udah mau mendidih, ditinggalin. Dia lagi dekat Tuhan. Ketika dia lagi dengar Tuhan lagi, tiba-tiba dia ingat, bak mandi masih kosong. Yesus kan harus mandi hari ini. Dia kamar mandi, dinyalain keran. Balik lagi, dengar lagi. Dia merasa mulai capek, kok aku bolak-balik ya? Ngurusin cukyo, ngurusin ngisi keran. Aduh, Tuhan, kamu gak peduli ya? Suruh tuh Maria bantu aku capek seorang diri. Capek bersihin rumah, kan kau mau datang. Ganti spray tempatmu tidur Tuhan, kan kau mau tidur nanti di rumah kami. Dekat kamar si Lazarus Tuhan. Tuhan, aku capek. Aku ngepel lantai ini berpuluh-puluh kali loh. Biar kamu nyaman. Biar kamu jangan kena virus Tuhan. Lagi zaman virus sekarang. Aku capek Tuhan. Ini aku dari pagi belum mandi. Jadi kalau ada bau-bau gak senang ya begitu deh. Gitu bahasanya kan. Saking sibuknya. Tapi Tuhan bicara apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil baginya. Apa maksudnya itu? Maria punya pandangan bahwa tugasnya mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Maria tahu bahwa bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan di hadapannya tidak bisa digantikan oleh apapun dalam dunia ini. Maria tahu kalau perkataan Yesus itu perkataan kehidupan yang sanggup mengubah hidupnya, yang sanggup merubah nasibnya, yang membuat dia diberkati, yang membuat dia berpengaruh dan berkemenangan sampai akhir hidupnya. Cerita selanjutnya, waktunya gak cukup. Tapi ketika Yesus hendak disalib, Marialah yang mengurapi kaki Tuhan dan memberikan bagian yang terbaik yang dia punya.
Mengapa? Hati yang mendengar, hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.